ya soal bagaimana soal inspirasi lah. Karena yang melihat bakat dari Mas Uru ini kan tetangganya gitu. Ya, kebetulan yang tahu itu orang lain, jadi disarankan ikut klub. Kemudian saya mencoba untuk ikut klub di SFC waktu itu, atau Putra Gelora, yang di lapangan hoki Karamenjangan sana. Seminggu 3 kali, mungkin keterusan, terus-terus, sampai ada turnamen, kompetisi, mungkin menunjukkan kualitas satu taji saya, sama Miss Bagus Solikin dulu, karena barengan terus dari kecil, sampai terusan, terus ada seleksi timnas usia 13 waktu itu, alhamdulillah Ya. masuk, ke-14 masuk, 15 panggilan, Medco waktu itu juara 2 Indonesia, lanjut masuk 17, 19, sampai ke Uruguay waktu itu. Ya, di tengah perjalanan seperti itu, apakah ada hambatan, Mas Uru? Karena memang mungkin, mohon maaf, secara finansial pastilah ada hal-hal yang membuat frustasi atau mungkin hambatan di sana, Mas Uru. Pasti ya, maksudnya untuk saya pasti karena harus apa ya? Mungkin kalau misalkan lihat teman-teman yang lain punya sepatu bagus itu kayaknya bukan iri ya, Ya. cuman kayak merasa pengen punya gitu sepatu yang kayak teman-teman yang dipakai di klub, sedangkan saya itu ya mohon maaf ya, sepatu saya yang beli cuma Ardiles dulu tuh kan nggak salah. Tuku nang di biasa, nang Blauran, Itu kenang manuan. nang Manuan. Tuku beli di Manukan. Kondisi, ya. Kondisi dulu seperti apa sih, Mas Uru? Bagaimana Mas Uru ini berjuang ya? Karena memang kalau cerita seperti itu, Andi Firmansyah juga pernah mengalami. Pasti ada hal yang berbeda bagi Betul. para pemain bola ini. Betul, betul. Ya, begitulah maksudnya di saat teman-teman lain di klub itu sudah ada punya sepatu yang bagus ya. Terus saya tuh kayak oh, ternyata ketika maksudnya di Surabaya Pusat, teman-teman saya sudah Ya, lihat dari saya yang orang pinggiran, orang maksudnya di Surabaya Barat, oh udah wow di mereka di sini. Sedangkan saya masih ya pakai sepatu Ardiles, itu pun masih poolnya masih keras banget waktu itu. Tidak merasakan entah, nggak tahu sepatu enak yang mana, itu masih belum tahu sih waktu itu. Jadi dulu ya, ya. sepatu sudah Soal gini gitu. soal posisi, apakah memang dari awal sebagai fullback ini, Mas Uru, atau center back lah? Oke, untuk posisi sebenarnya agak lucu sih. Jadi waktu saya main di pertama kali SSB itu, saya gelandang serang atau bisa striker. Ya, Karena dulu duetnya sama Miss Bagus Solikin waktu ya. SSB dulu. Habis itu saya di gelandang serang, Miss Bagus tetap di striker. Terus semakin turun, saya gelandang bertahan, Miss Bagus gelandang serang. Akhirnya sempat waktu di latihan itu ada pelatih bilang kalau kamu nggak cocok sebenarnya main di gelandang bertahan. Lu saya Ya. kejar, maksudnya saya tanya terus, kenapa coach? Kenapa? Soalnya saya selama ini masih di gelandang bertahan di antara tengah ke depan bukan belakang. Kayaknya badan, postur, sama cara main lebih bagus di belakang gitu. Coba bulan depan deh, coba belajar untuk main di belakang deh, coba saya nanti diajari juga gitu. Akhirnya di belakang, ya akhirnya keterusan di belakang sampai sekarang di belakang gitu. Bagaimana proses adaptasinya, atau mungkin membutuhkan beberapa bulan untuk bermain optimal di posisi tersebut? Karena mungkin dulu masih apa ya, masih SSB ya, jadi nggak begitu banyak perubahan sih ketika dari apa namanya, dari gelandang bertahan ke stopper, nggak banyak perubahan sih mas untuk masalah posisi itu. Makanya cuman kalau sekarang kalau di belakang pengennya maju aja, pengen kalau ada corner bebas, pengen maju ngegolin aja pokoknya. Gitu. Ya, memang kalau kita lihat di era dulu ya, bagaimana sepak bola ini membahagiakan anak-anak, Mas Nuru, karena mungkin tekanannya berbeda dengan sekarang ya. Bagaimana tekanan mental dulu kan kita bermain happy lah ketika masa kecil SSB. Betul, betul. Ya. Terus lanjut proses berangkat ke Uruguay.
ini juga gak gampang karena memang dulu programnya di era Primavera, Baretti, sekarang ada Garuda Select. Bagaimana proses berangkat ke Uruguay, Mas Uru? Waktu itu sih untuk tahun pertama itu sebenarnya sudah dapat panggilan di tahun 2008 itu sudah ada panggilan. Cuman kebetulan saya itu di PON Jatim jadi kayaknya nggak bisa ikut ke Uruguay karena masih Ya, maksudnya di Jawa Timur. Tapi yang lain sudah berangkat, sedangkan saya nggak berangkat. Berikutnya jejak rekam saya di timnas junior sudah ada. Jadi pelatih-pelatih sama orang PSSI sudah menyodorkan nama saya untuk di tahun selanjutnya. Akhirnya saya disuruh coba untuk datang ataupun seleksi sekedar game gitu sebentar. Akhirnya tahun kedua langsung berangkat sampai tahun keempat saya terakhir di sana. Begitu. ya. Dulu bersama siapa saja selain dengan Dimas Gali kalau nggak salah? Dimas Gale masih golongannya Samsir Alam yang di Sofian. Ya, Iya, terus masih itu sih. Yang terus bawahnya sekarang yang lebih banyak yang jadi kayak Septian David, Yanto Basnar, Yuji itu di ya. bawah angkatan yang pertama saya dulu. Ya, memang perjalanan tidak mudah ya, Mas Uru. Bagaimana proses di Uruguay? Seperti apa sih di Uruguay waktu itu bersama SAD? Eh, Mungkin di sana itu proyek PSSI ya, sama seperti kayak Garuda Select. Cuman kalau Garuda Select saya tanya-tanya sama pemainnya yang ada di Persebaya juga. Di sana cuma bukan kompetisi, cuman uji coba, cuman resmi di antara tim-tim dari Liga Inggris. Cuman kalau di Uruguay dulu sempat mengikuti kompetisi di usia yang sama. Jadi timnas Indonesia usia Ya, 17 berada di sana mengikuti kompetisi di Uruguay yang usia sama. Kemungkinan sih kayaknya ya, mungkin ya. biasa-biasa aja. Tapi ketika berada di sana dengan tim-tim yang menurut saya itu bukan tim seperti di Liga 1, meskipun di usianya sama, tapi itu sulit banget untuk melawan mereka sih. Itu benar-benar apa ya? Kayak kita yang di Indonesia itu timnas gitu ya, tapi ketika di sana main sebagai kompetisi yang usia sama tapi bukan tim papan atasnya itu udah sulit banget untuk berhadapan sama mereka. Beda banget ya Mas. Ya. Untuk pelatih, apakah lokal dulu Pelatih di Uruguay SAD? tidak ada yang lokal, kebetulan pelatih dari Uruguay semuanya. Ya. Ini memang sesuatu yang berbeda bagi Mas Uru ya. Bagaimana kalau kita lihat track record, ada yang unik nih. Mas Uru ini juga jago bahasa Spanyol. Apakah memang dari Uruguay sana mungkin kerap mengobrol dengan pelatih maupun juga orang sekitar di Uruguay sehingga begitu lancarnya Mas Uru ini untuk mengaplikasikan bahasa Spanyol maupun juga Portugis lah. Iya, jadi eh, tidak pernah merasakan untuk apa ya belajar bahasa Spanyol. Cuma karena saya di sana, jadi mau nggak mau harus ngobrol sama orang sana. Terus Ya, akhirnya PSS itu cuma ada rencana kalau anak didiknya harus bisa bahasa Spanyol minimal. Kalau nggak gitu karena di ya, sana. ya, Jadi kita tuh ke sekolah standar sekolah sana gitu. Kayak akademi ya. kita berangkat sekolah pagi gitu seminggu 2 sampai 3 kali kalau nggak salah. Jadi masuk sekolah kita ke sana. Diajarin bahasa Spanyol gitu. Ya akhirnya di sekolah diajarin, kita ketemu sama staff-staff hotel itu juga ngomong bahasa Spanyol, ngomong sama pelatih bahasa Spanyol, ngomong sama wasit pun bahasa Spanyol. Akhirnya Ya. keterusan semakin lama bisa lancar pakai bahasa Spanyol. Meskipun nggak terlalu spesifik kayak orang kantoran atau kerja gitu, Iya, tapi iya. untuk sehari-hari alhamdulillah sudah masih bisa sih. Dan ibaratnya masih lancar lah, karena yang saya lihat ketika wawancara dengan Amido Balde, ini cukup lancar sekali perkataan dari Mas Uru. Iya, kebetulan kalau Amido Balde itu sebenarnya bahasa Portugis sih. Cuman kalau Iya, dia Portugis. ngomong itu saya masih ngerti gitu. Beda sama yang terakhir si Paduka Wilson ya. Karena Paduka Wilson itu bahasa bahasa
Portugisnya cepet banget, jadi saya kurang mengerti. Tapi kalau Amido dia masih pelan-pelan, jadi saya bisa mengerti. Dan dia mengerti perkataan saya yang istilahnya bahasa bakunya itu dia masih mengerti gitu. Ya. Gitu. Ini yang menarik ya teman-teman bahwa Mas Uru ini juga bisa berbahasa Spanyol. Jadi kalau di tim Persibaya kalau ada pemain asing yang mungkin Portugis maupun juga Spanyol, ini cocok ini Mas Uru menjadi translate-nya. Iya, Ini coba semenjak kita ke 2000. kolom komentar sebentar ini. Ada banyak banyak yang cari Caca ini ya. Gimana Mas? Banyak yang cari anak Caca ini, putrinya Mas Uru. Oh, iya. Caca. Lebih viral ini, lebih viral daripada Kak Sini. Saifuddin ini. Nih saya itu. Sini. Seperti apa sih Cak Uru kedekatan Caca dengan Marukawa hingga viral sampai sekarang pun juga teman-teman juga unik ini menarik kalau lihat komentar ketika perpisahan dengan Persibaya ya. Lagi-lagi Caca dipanggil untuk wah kangen ini Iya. bersama Marukawa gitu. Boleh saya ceritakan sedikit ya. Jadi waktu itu Iya. Halo Caca. saya Caca sama istri saya itu ikut latihan lah kemana ke Jenggolo waktu itu. Saya Iya. ganti baju dan sepatu. Anak saya keluarlah dari mobil menuju ke tribunnya gitu. Terus saya ngeliatin anak saya, kenapa nggak nyamperin saya gitu kan? Biasanya dia nyamperin saya Iya. di tangga itu nyamperin, peluk-peluk. Tapi kok saya lihat kok nggak kesini, tapi dia diem, dia diem kayak mukanya terpesona gitu kan dia gini. Tapi dia seseorang, gini dia ketawa sendiri, diem goyang-goyang. Tak liatin anakku lihat siapa gitu kan. Iya. Gak ada yang lain di sini. Saya lihat matanya saya giniin. Walah, ternyata lihat si Tesi kan. Saya bilang gini, saya bilang gitu ke Caca, bilang kan, ngapain? Terus dia kaget. Enggak, itu Pak itu siapa gitu kan katanya. Itu kenapa si Tesi? Kenapa? Iya katanya ganteng putih bilang gitu. Ya oke. Sejak saat itu mungkin ya dia maksudnya terpesona lihat Tesi sih. Akhirnya ya ketika Padahal ada yang lebih ganteng daripada Tesi nih. Cauro, betul. ono sing lebih ganteng daripada Tesi. Cara Endi. Cara Endi sudah dari apa? Dari 2017 sudah tahu Tesi sekamar kan? Tuh. Nah, ini Miss Maru. Ini luar biasa, semoga yang pasti semoga diingat oleh Marukawa ya bagaimana kedekatan keluarga Cak Uru ini dengan Marukawa merayakan ulang tahun maupun juga mungkin mengenalkan masakan Indonesia. Ada cerita Cak Uru? Untuk kami sih tidak pernah ngajak yang spesifik karena Tesi orangnya menerima makanan apapun sebenarnya. Jadi enak aja kalau misalkan mau restoran Indonesia, ayo dia juga maksudnya masuk ketika masakan Chinese, masakan Barat juga dia suka juga. Jadi tidak sulit untuk mengajak Marukawa.